Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustazah Elia SMSI selaku Kepala Sekolah SMPIT Ar-Ruhul Jadid. Yang saya hormati para asatidz dan asatidzah yang kami hormati, dan yang saya banggakan dan saya cintai, para siswa dan siswi, santriwan atau santriwati dari SMPIT Ar-Ruhul Jadid. Dan yang tak lupa kami hormati juga Ustadz Solikin SPD selaku insyaallah nanti akan membersamai kita dalam acara pagi hari ini untuk memberikan kajian, berikan kita ilmu. Nanti dimohon kepada semua siswa untuk menyimak dengan baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad yang telah memberikan kita suri tauladan, dan kita harus bangga dan bersyukur menjadi umat baginda Nabi Muhammad. Karena salah satu kemuliaan yang sangat istimewa bagi seorang manusia adalah menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah wa syukurillah kita pada kesempatan pagi hari ini dapat berjumpa meskipun melalui via Zoom virtual dalam rangka untuk memperingati PPI Akbar, itu memperingati Hari Santri Oktober 2020 dan memperingati Maulid Nabi. Nah, kalau tahun lalu kita bersama-sama mengikuti upacara Hari Santri di halaman sekolah SMPIT Ar-Ruhul Jadid, tetapi karena pada tahun ini kita ada yang harus kita lewati bersama, yaitu COVID-19, sehingga kita harus melalui virtual. Saya di sini sebagai pemandu acara akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, nanti yang kedua ada sambutan dari kepala sekolah, yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran, dan ketiga nanti sambutan dari kepala sekolah, dan selanjutnya acara inti, kajian bersama Ustadz Solikin. Insya Allah nanti temanya yaitu santri sehat ala Rasulullah. Dan yang terakhir nanti ditutup dengan doa. Sebelum kita beranjak ke acara yang selanjutnya, mari kita buka dulu acara pagi hari ini dengan baca suratul Fatihah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah li ridha'ina wa li syafa'ati rasulina. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Para santri, ya, karena ini Satina itu kalau untuk menjadi santri itu kalau di Indonesia ya, Indonesia adanya santri itu hanya di Nusantara, terutama di Indonesia. Kalau sampean mencari nama santri di luar Indonesia pasti tidak menemukannya, karena sebutannya bukan santri. Kalau di khususnya di Indonesia, di Jawa, santri itu bukan dari bahasa Arab, dari bahasa Sanskerta, dari Hindia, karena dulu sebelum ada Islam masuk ke Indonesia itu ada Hindu Buddha sudah ada di Jawa. Nah, sehingga biasanya kalau disebut santri itu ada dua macam, santri mukim yang berada di pondok dan santri kalong. Santri kalong itu hanya datang ketika waktu ngaji saja. Nah, ini kalau di SMPIT Ar-Ruhul Jadid ini yang mukim ada sekitar 50, dan yang selebihnya tetap saya anggap santri. Santri apa? Santri pendak Ramadan. Ya, nanti pondok Ramadan. Tapi ketika memperingati hari santri ya ikut saja. Santri apa? Santri pondok Ramadan. Minimal ada label santri gitu. Ya.
Baiklah, kita lanjutkan acara yang berikutnya, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dituntunkan oleh teman kita, yaitu Ananda Konita Jasmine 7B. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhiru wa ma baddalu tabdila. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Innallaha kana ghafurar rahima. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ananda Konita Jasmine 7B. Semoga dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al-Quran, baik untuk pembacanya maupun untuk yang menyimak, mendapatkan keberkahan dan menjadi pahala yang bisa meningkatkan kita nanti di akhirat kelak. Baik, untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustazah Elia, SH MSI. Kepada beliau, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Solikin yang hari ini insyaallah hadir di tengah-tengah kita bersama, dan juga yang kami hormati asatidz dan asatidzah SMPIT Ar-Ruhul Jadid Jombang, dan tak lupa anak-anak SMPIT Ar-Ruhul Jadid kelas 7 sampai kelas 9 yang ustadzah sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang mulia. Bagi siapa? Bagi seluruh dunia. Kenapa? Karena sebentar lagi, yaitu tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal atau di kalender Masehinya tanggal 29 Oktober, kita memperingati lahirnya sang perubahan, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tak lain adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi Agung, junjungan kita bersama, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang berbahagia hari ini adalah momen juga silaturahim ya antar ustadz-ustadzah SMPIT Ar-Ruhul Jadid dengan kalian semuanya. Walaupun kami tidak bisa menyentuh kalian, tetapi insya Allah hati-hati kami ya selalu mendoakan yang terbaik
buat kalian semuanya. Semoga kalian semuanya tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga sukses di akhirat. Itulah harapan ustadz, ustazah, harapan orang tua kalian. Diingat ya, jadinya tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga harus sukses di dunia dan akhirat. Makanya orang tua kalian menitipkan kalian di SMPIT Ar-Ruhul Jadid. Insya Allah nanti kami bersama orang tua ingin membersamai kalian. Ya, sukses di dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Anak-anakku semuanya yang Ustazah Eli sayangi karena Allah, Ustazah Eli berpesan 2 hal. Yang pertama, anak-anak, kemarin sudah banyak yang chat sama Ustazah Eli ya, kapan Ustazah Eli masuk, sudah bosan dan lain sebagainya. Sama, Ustazah Eli selalu jawab begitu, sama nak, kami juga sudah kepingin masuk. Tetapi karena ujian ini belum berakhir, ya oleh karena itu kita harus bersabar dulu. Tunggu saatnya, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah segera angkat musibah ini. Dan kita nanti diangkat derajatnya karena kesabaran kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, selain kalian bersabar, ya, yang selanjutnya adalah yang perlu kalian lakukan adalah taati apa yang dikatakan oleh ustadz ustadzahmu dan juga orang tuamu. Taati. Walaupun itu nggak enak ustadzah, iya. Kadang ketika kita melakukan sesuatu yang tidak kita suka, padahal itu baik, itu nggak enak. Padahal nanti hasilnya baik. Makanya di situ juga harus kalian juga bersabar, butuh kesabaran. Lakukan. Misalnya ketika kemarin sebelum acara Zoom ini ya, ada tugas untuk kalian membuat vlog ucapan selamat hari santri dan Maulid Nabi. Lakukan. Taati. Walaupun ustazah saya itu nggak suka, ustazah itu saya nggak bisa begitu ya. Nggak apa-apa. Lakukan. Banyak kok. Kalian melakukan itu karena terpaksa boleh, karena hobi, alhamdulillah gitu ya. Nggak apa-apa, tapi lakukan. Insya Allah ketika kamu taat apa yang diperintahkan oleh ustadz ustadzah, apa yang ditugaskan oleh ustadz ustadzah, insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Keberkahan bagi siapa? Dirimu sendiri. Ya, itu yang pertama. Taati walaupun itu tidak sesuai dengan hati kalian. Yang kedua, pesan dari Ustazah Eli, tolong apa-apa yang sudah menjadi kebiasaan di SMPIT Ar-Ruhul Jadid, di SDIT Ar-Ruhul Jadid, kalau yang kelas 7, kalau yang tidak dari SDIT mungkin yang dari sekolahnya ketika di MI-nya dulu, kebiasaan baik seperti zikir al-ma'surat, sholat duha, begitu ya, belajar, mandi pagi, gitu ya, membantu orang tua di pagi hari, tetap lakukan. Ya, karena ada anak beberapa ini yang 7:30 baru bangun. 7:30 nak, itu baru bangun. Nggak usah Ustazah Eli sebutkan namanya ya. Ya Allah miris. Habis subuh katanya tidur lagi. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu tinggalkan. Ayo kita kembali kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah Ustadz Ustadzah contohkan. Khususnya anak-anak kelas 8 dan 9 yang sudah setahun di SMPIT dan juga yang sudah 2 tahun di SMPIT. Begitu juga saya yakin anak-anak kelas 7 yang sudah yang dari SDIT, insya Allah sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan itu, zikir al-ma'surat, duha, dan lain sebagainya itu sudah biasa, tinggal melanjutkan. Ya, terus kalaupun yang dari luar SDIT, tolong apa-apa yang dipesankan walas kalian, guru wali kalian itu taati. Begitu nggih? Itu 2 pesan dari Ustazah Eli. Semoga hari ini acaranya lancar. Silahkan simak dan catat apa yang disampaikan nanti oleh Ustadz Sholikin. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini
nanti bermanfaat. Begitu nggih? Itu saja sambutan dari Ustazah Eli. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ustazah Eliyah yang telah memberikan sambutan kepada kita semua. Ya, semoga ini bisa menjadi pemicu semangat kalian untuk mengikuti kajian pada pagi hari ini. Sambil menunggu Ustadz Solikin, saya mau berbincang-bincang sebentar untuk kelas yang 7 dan 7A dan 7B ya. Mungkin belum ada yang kenal dengan saya. Ya, kalau nanti ingin ada yang munakosah ya, insya Allah nanti kenal sama saya. Ini mengulas sedikit mengenai hari santri dan Maulid Nabi ya. Hari santri itu diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2015 oleh Presiden Bapak Insinyur Joko Widodo. Di 5 tahun yang lalu itu baru ada diresmikan secara nasional hari santri. Ya, kenapa kok bisa ada hari santri? Nah, dulu pada waktu masih ada penjajahan di Indonesia, itu Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari berikan fatwa atau memprakarsai resolusi jihad kepada para santri itu sekitar tahun 22 Oktober, makanya sampai sekarang juga sama 22 Oktober, dulu itu 1945 insya Allah itu, ingat saya. Jadi ribuan santri dari berbagai daerah ikut serta untuk melawan penjajah. Itu dulu itu ketika kalau 45 berarti Belanda, Jepang ya. Tetapi juga banyak mesin tentara dari Belanda. Tentara Belanda, tapi orangnya bukan orang Belanda, melainkan orang Hindia. Makanya dulu itu namanya negara kita itu Hindia Belanda. Waktu masuk Piala Dunia, nah itu ada Hindia Belanda. Tapi sekarang jadi Indonesia kok belum pernah masuk ini. Nah selanjutnya santri ya. Saya itu ada teman di Yaman, kemarin berstatus hari santri gitu. Saya tanyakan, Kang, kalau di sana apa hari santri itu? Nah, kalau di sana tidak ada nama santri. Adanya itu tolib. Nah, kalau kita ada di daerah Arab sana namanya itu tolib. Bukan mesti yang namanya tolib pasti nyantri, bukan ya. Di sini juga ada namanya Pak Tolib. Nah, tapi beliau tidak di Yaman. Nah, kalau di sana itu namanya tolib atau orang yang mencari ilmu. Tolabul ilmi. Sama seperti sampaian ini sedang mencari ilmu. Meskipun dalam kondisi pandemi, tetapi tetap semangat mencari ilmu. Yang kedua itu santri dengan berkaitannya dengan Rasulullah ya. Kalau yang saya tahu itu tradisi nyantri atau belajar ke gurunya, ke Pak Kiai sambil mukim gitu ya. Jadi itu semasa hidup Rasulullah ada beberapa sahabat termasuk sahabat Abu Hurairah. Nah, itu tidak punya rumah sehingga tinggalnya itu di serambi masjid. Nah, ketika Rasulullah memberikan nasihat, memberikan wejangan, itu Abu Hurairah selalu ikut. Nah, makanya penghimpun hadis yang cukup banyak yaitu Abu Hurairah. Artinya dulu itu sudah ada orang-orang yang nyantri, tapi bukan disebut santri. Betul ya, para sahabat ya. Baru di Indonesia ini ketika para wali songo masuk ke Jawa, nah itu ada namanya santri. Ya santai dulu ya sambil nunggu Ustadz Solikin ini. Ya. Saya mau lihat-lihat anak-anak dulu ini. Tak absen nih. Siapa yang ada ini? Oh, ada Mas Iqbal. Nah, kita tidak ketemu selama berapa bulan ya? Mulai dari Maret. Wah, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September. 7 ya. 7 bulan tidak ketemu ya. Ada Mas siapa ini? Mas Mihail kelas 7.
Ada Mas kakak adik, Mas Zuhar dan Mbak Naswa ini. Nanti ke santri kok kayak enak ini. Mana anak pondok ini? Memperingati hari santri kok nggak ada anak pondok ini. Belum menemukan anak pondok ya? Nggak ada ya? Nggak ada anak pondok ini. Oh ini ada ini. Konita Rahma. Kelas 8B. Yang putra nggak ada ya? Ini tradisi santri ya. Santri itu biasanya kalau pagi itu ya tidur setelah subuh itu. Makanya nanti ketika kajian pada pagi hari ini dengan tema santri sehat ala Rasulullah, nah, itu kan menarik sekali. Anak pondok kalau sunnah, menjalankan sunnah seperti sholat sunnah rawatib, tahajud, duha, puasa, insya Allah itu lumayan. Ngaji juga itu. Tapi untuk hidup sehat itu saya rasa jauh dari ala Rasulullah. Ya, tidur nggak teratur. Nah, Rasulullah itu tidurnya teratur. Jam 9 itu tidur. Nanti jam 3 bangun. Jam 2 udah tahajud. Nah, santri itu bisa sampai tengah malam ngerumpi sak kancane, itu sudah biasa. Terus tahajud, sholat subuh, habis sholat subuh, kalau semua enggak ada ceritanya habis subuh terus tidur ya. Kalau santri, yaitu penggawaiannya. Habis subuh pasti ketiduran. Insya Allah itu enggak niat tidur, cuma ketiduran. Nah, cuma setiap hari. Ya, setelah sholat subuh, wiritan, pasti ketiduran. Tidak tahu ini kalau teman-teman yang enggak di pondok di rumah ya, itu setelah subuh ketiduran atau malah belum bangun itu. Kalau saya dulu di pondok itu pasti habis subuh itu ya ketiduran. Enggak niat tidur tapi ketiduran. Cuman setiap hari. Nah, nanti coba bagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Solikin ini. Hidup sehat, santri sehat ala Rasulullah. Dan ada yang menarik gitu. Nah, santri itu pasti sering sekali sakit itu. Pasti itu. Entah itu sebulan sekali, kadang 2 minggu sekali, pasti sakit itu. Obatnya nggak aneh-aneh, nggak perlu dibawa ke dokter, nggak perlu beli obat, obatnya itu cukup pulang. Nah, nanti sampai rumah udah sembuh. Ya. Nanti taruh pondok lagi, nggak lama sakit lagi. Pulang baru sembuh. Itu penyakitnya santri. Terus kita ini kan dalam rangka Maulid Nabi ya. Oh ini insya Allah Ustadz Solikin sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti saya ucapkan jazakallah. Ini bisa langsung saja nggih kita ikuti bersama kajian dari Ustadz Solikin. Beliau ini dari Semarang, yang saya ketahui beliau dari Semarang. Saya ada sedikit kurikulum vitae dari beliau. Nama lengkap beliau yaitu Ustadz Solikin, SPD, NNLP. Tidak tahu itu gelar apa itu. Beliau lahir di Klaten pada tahun 1980. Belum ada yang lahir kita. Bahkan mungkin orang tua sampean mungkin juga belum. Alamat beliau tinggal di Gunung Pati, Semarang. Pendidikan beliau S1 UNES dan aktivitas beliau itu menjadi direktur Trusco Nusantara. Apa itu? Oh, Transco. Masya Allah, lidah saya ini Jawa sekali. Transco Nusantara. Dan menjadi ketua Yayasan Mutiara Hati Semarang. Dan sekaligus juga menjadi sekretaris wilayah relawan Indonesia. Ya, kepada para santri Arhul Jadid, dimohon untuk menyimak dengan baik, dicatat. Nah, semoga nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Kepada beliau, ini sudah hadir ya, Ustaz Solikin ya.
kepada beliau, Ustadz Solikin, SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah dan adik-adik yang saya cintai, bagaimana kabarnya ini adik-adik semuanya? Alhamdulillah. Nah, oke, yang coba angkat jempolnya semuanya ya. Kalau oke berarti angkat jempolnya. Ya, luar biasa, alhamdulillah ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan. Semua sudah pada mandi semua ini? Sudah ya, alhamdulillah ya. Ini berarti adik-adik juga sedang di rumah ya. Di rumah bersama keluarga, alhamdulillah. Baik, adik-adik semuanya, saya boleh share screen ya. Ya, minta tolong untuk panitia saya bisa share screen ya. Ini berarti adik-adik kelas 7, 8, dan 9 ya. Insya Allah luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat kepada kita semuanya. Sebentar ya. Baik, adik-adik semuanya. Tadi sudah dikenalkan oleh Ustadz Muhammad Samsudin. Ya. Ustadz Muhammad Samsudin, nama saya Solikin, ya, biasa aja. Karena dari Jawa asli, ya, Jawa asli, saya Klaten, namanya Solikin. Saya di Trasku Nusantara sebagai direktur, membawa teman-teman untuk sama-sama berbagi inspirasi, berbagi semangat, berbagi kebaikan, insya Allah. Ya. Kemudian, nah ini tim saya ini ya, ada istri saya, namanya Bu Suci, kemudian anak saya yang pertama ini kelas 6 namanya Abdullah Zaki Al-Firdaus. Ini cita-citanya nanti insya Allah mantuanya ini jadi pengusaha yang sukses ya. Amin. Sukses yang kemudian bisa memberikan manfaat banyak kepada orang lain. Amin. Yang kedua ini yang ini adalah Syakira Nabila Zahra. Nah, ini yang sama dengan yang mbak-mbak akhwat-akhwat ini ya. Insya Allah dia cita-citanya mau jadi guru. Mau jadi menjadi ustadzah, menjadi hafizah Quran, dan insya Allah nanti punya sekolah yang akan mendidik orang-orang menjadi hafiz Quran, insya Allah. Yang nomor 3 ini yang kuning ya, ini namanya Abdurrahman Azam Al-Firdaus. Nah, ini cita-citanya katanya mau jadi tentara ya. Sebenarnya Pak Solehin mau dia jadi seorang pejabat ya, penguasa ya, biar bisa melindungi umat gitu. Tapi kalau ditanya dia mau jadi apa? Mau jadi tentara gitu, karena tentara itu gagah. Kemudian yang paling kecil ini, nah ini yang paling kecil ini, yang di tengah ini namanya adalah Zahra ya. Zahra, insya Allah semoga nanti mohon doanya kayak teman-teman adik semuanya menjadi penghafal Al-Quran. Amin. Baik, sebelumnya saya sampaikan selamat Hari Santri tanggal 22 Oktober.
Santri sehat, Indonesia kuat, insya Allah. Ini semuanya berarti santri ya, santri di Ar-Ruhul Jadid. Ar-Ruhul Jadid, subhanallah ya. Ar-Ruhul Jadid itu adalah ruh baru ya, ruh pembaharu insya Allah. Dan juga selamat Maulid Nabi Muhammad ya, Maulid Nabi Muhammad 1441 Hijriah insya Allah yang akan kita peringati pada kesempatan pagi hari ini. Adik-adik semuanya, sebelumnya ya tadi mungkin sudah disampaikan Ustaz Samsudin ya, meski di rumah nanti semuanya untuk mic-nya di mute ya, di mute, kemudian nanti kita sama-sama untuk sharing ya. Yang jelas kita nanti akan sama-sama untuk sharing. Saya tidak lebih bagus, lebih pintar dari teman-teman semuanya ya, nanti kita akan sama-sama sharing. Yang kedua adalah tetap fokus ya, tetap fokus meski di rumah, meski di tempat masing-masing, adik-adik teman-teman harus tetap fokus ya. Fokus, tidak semuanya video di on ya, berarti ya kelihatan kalau nanti siapa yang tidak fokus, siapa yang fokus berarti nanti akan kelihatan. Oke, sepakat semuanya? Angkat jempolnya. Oke. Baik. Kemudian siapa itu Rasulullah SAW yang kita peringati pada kesempatan pagi hari ini? Ya, jadi di Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak melainkan aku dan sembahlah aku. Jadi Rasulullah SAW itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala meneruskan dari risalah-risalah Rasul yang dulu untuk mengingatkan kepada seluruh umat untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai Nabi Isa, kemudian ditutup dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Azza wa Jalla telah menentukan Nabi terakhir, ya Nabi terakhir, dan menjatuhkan pilihannya pada Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah Nabi yang istimewa. Insya Allah kita termasuk pula umat yang istimewa. Insya Allah. Kemudian sesungguhnya Allah dan para malaikat itu juga mengucapkan salam kepada Nabi. Nih di surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Baik orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah penghormatan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang maha agung, dan para malaikat yang mulia juga bersolawat kepada Nabi. Dari semuanya perlu ketahui bahwasanya Nabi ini sudah diprediksi jauh hari. Bahkan itu adalah atas doanya Nabiullah siapa? Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa waktu membangun Ka'bah, berdoa di depan Ka'bah untuk jadikan keturunannya itu mulia, Rasul terakhir. Kemudian Allah hadirkan Muhammad sebagai Rasul terakhir. Ya. Ada kisah yang menarik ya dari Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, saya berjalan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di pinggiran kota Madinah. Tidaklah kami melalui pepohonan, bebatuan dan bukit-bukit yang kecil, melainkan semuanya memberi salam kepada Rasulullah SAW. Ya. Betul. Ali bin Abi Thalib.
rumah Nabi itu ada batu, yang batu itu kalau dilewati Rasulullah senantiasa memberikan salam kepada Rasulullah. Makanya kita sebagai umatnya yang insya Allah nanti mengikuti, senantiasa mengikuti Rasulullah SAW dan nanti di akhirnya mendapatkan syafaat dari Rasulullah, kita harus senantiasa mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda, orang yang sangat pelit, ya, orang yang sangat pelit itu bukan orang yang pelit harta, orang yang tidak mengasihi, orang yang kemudian hartanya disimpan, enggak. Rasulullah bersabda, orang yang sangat pelit adalah orang yang ketika namaku disebut di sampingnya dia tidak membaca sholawat kepadaku. Ya. Jadi kalau ada orang yang kemudian menyebut Muhammad, maka kita harus menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, agar kita kemudian tidak tergolong orang yang pelit. Apa susahnya sih gitu kan? Apa beratnya kemudian menjawab salam, membacakan salat pada Rasulullah SAW. Tetapi teman-teman semuanya itu senantiasa harus dibiasakan. Ya. Dibiasakan kalau ada orang yang mengucapkan nama Nabi Muhammad, kita harus refleks, kita harus langsung menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Ya. Kemudian bagaimana sih kemudian kita melihat Rasulullah itu, membayangkan Rasulullah itu? Rasulullah kan tidak boleh digambarkan, ya, tidak boleh digambar, tidak boleh dilukiskan. Tapi para sahabat menggambarkan bagaimana fisik Rasulullah itu. Ini Ali bin Abi Thalib bercerita, Nabi bukanlah orang yang tinggi, tapi juga bukan orang yang pendek. Nabi itu bukan tinggi, ya, bukan orang yang tinggi banget, tapi juga bukan orang yang pendek. Beliau sedang-sedang saja. Ya. Kalau sedang-sedang itu mungkin kalau sekarang orang rata-rata itu 180, 190, ada yang pendek 150, ada 140, mungkin Rasulullah mungkin kalau di tengah-tengahnya sekitar 170 lah gitu. Kemudian kedua telapak tangan dan kaki beliau tebal. Kepala beliau besar, tulang panjang membesar. Bulu-bulu dadanya panjang. Jika berjalan, beliau berjalan dengan tegak layaknya orang yang sedang menapaki jalan yang menurun. Aku tidak pernah melihat orang seperti beliau sebelumnya dan setelahnya. Rasulullah itu sangat istimewa. Bahkan orang yang belum pernah melihat pun dia akan tahu, dia akan ngerti bahwasanya itu adalah Rasulullah. Kan pernah mendengar ceritanya Salman Al-Farisi yang beliau pengen mencari Rasulullah, maka dikatakan Rasulullah itu sering di Ka'bah gitu kan. Maka dia tidak tanya pada orang-orang kafir, nanti malah bahaya gitu kan. Maka dia kemudian diamati dengan ciri-ciri itu, maka diamati. Kemudian dia katakan Rasulullah SAW. Nah, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah itu memiliki postur yang sedang, tidak tinggi dan tidak pendek. Fisiknya bagus, ya. Rambutnya ikal. Kalau wajahnya itu tidak terlalu putih banget, ya, tapi memancarkan sinar. Rambutnya tidak keriting dan juga tidak lurus, tengah-tengah. Ya. Itu kan ada rambut yang keriting gitu kan, kayak Ahmad Albar itu, kalau di rambutnya pendek, tapi kalau dipanjangin bisa 1 meter. Atau lurus tapi tidak, tapi ikal. Rambut Rasulullah SAW. Kalau berjalan, beliau kayaknya berjalan tegak kayak orang menurun. Sampai-sampai para sahabat itu kalau jalan bersama Rasulullah itu sampai ketinggalan gitu. Kenapa? Karena jalannya Rasulullah itu
Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu juga berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam purnama. Beliau mengenakan kain merah. Aku mulai memandang beliau dan bulan. Ternyata beliau Rasulullah itu lebih indah dibandingkan dengan bulan purnama. Subhanallah. Wajah beliau yang digambarkan Jabir itu sedang menggunakan baju merah, itu wajahnya itu lebih indah daripada malam bulan purnama. Orang menyanyi itu kan malam purnama itu begitu indah, mempesona dan sebagainya. Tapi ternyata wajah beliau itu lebih indah daripada bulan purnama. Subhanallah. Ada semuanya. Tadi fisik Rasulullah begitu. Ya. Jadi Aisyah juga mengatakan Rasulullah itu badannya wangi meskipun beliau tidak pakai minyak wangi. Beliau tidak pakai minyak wangi pun badannya lebih wangi daripada minyak kasturi. Minyak yang paling wangi waktu itu di Mekah. Itulah keistimewaan Rasulullah SAW. Kemudian para orang-orang itu kemudian sangat mudah mengenali Rasulullah SAW. Adik-adik yang berbahagia, kemudian Rasulullah itu sudah dididik Allah Subhanahu Wa Taala dari kecil. Ya. Banyak nabi juga dididik oleh Allah itu dari kecil. Ya. Rasulullah SAW itu sudah ditinggal mati, meninggal oleh ayahnya sewaktu Rasulullah berada di kandungan. Umur berapa di kandungan? Mbak Zuhair? Umur? Mbak Fitriah Hansa? Umur berapa? 4 bulan dalam kandungan Rasulullah itu sudah yatim. Ya, ditinggal mati oleh ayah tercintanya. Kemudian lahir, diasuh, disusukan, kemudian umur 6 tahun ibunya meninggal dunia. Ayahnya sebelum lahir, kemudian umur 6 tahun ibunya meninggal dunia sehingga Rasulullah menjadi anak yang yatim piatu. Karena Rasulullah yatim piatu kemudian diasuh oleh pamannya, yaitu siapa? Abu Thalib. Mimpin umat, Rasulullah sudah diajarin dulu mimpin kambing. Nah, pada umur berapa? 8 tahun. Jangan dibayangkan ya, kalau kambingnya itu hanya 1, 2, atau 3. Pada zaman Rasulullah itu kambingnya bisa sebukit, ratusan, bahkan mungkin ribuan digembalakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah mengembalakan kambing, Rasulullah juga belajar berdagang. Di umur berapa? 12 tahun. Tuh. Ini berapa ini? Berarti kalau adik-adik ini berarti sekarang sudah umur 12 tahun kali ya. Ini kan sudah kelas 7 kan? 7, 8, dan 9. Umurnya berarti sudah 12 tahun. Rasulullah waktu itu umur 12 tahun sudah belajar berdagang bersama Abu Thalib. Berdagang bahkan sampai umur perjalanan berdagang itu Rasulullah
sampai ke negeri Syam. Negeri Syam itu berarti sudah antar negara, ya, luar biasa kan? Di umur yang masih muda itu Rasulullah sudah menjalankan usaha berdagang sampai antar negara. Bukan hanya itu, Rasulullah juga belajar manajemen. Kok bisa? Karena Rasulullah juga dititipin barang oleh siapa? Khadijah. Berdagang bersama Khadijah. Khadijah punya barang, kemudian Rasulullah berpartner dengan Khadijah. Sampai-sampai kemudian karena akhlaknya yang luar biasa, jujur apa adanya dalam berdagang, tidak pernah bohong, gitu kan? Maka perdagangannya menjadi luar biasa, sukses. Sampai-sampai kemudian Khadijah kepencut, gitu kan kalau bahasa Jawanya, atau kesengsem, kemudian nembung sama Abu Thalib untuk menikahi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menikah dengan Khadijah. Sampai kemudian umur 40 Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Kalau di awal-awal beliau belum diangkat Rasul, umur 40 kemudian Allah Subhanahu Wa Taala resmi mengangkat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul yang akan menyampaikan wahyu kepada seluruh umat, yang menjadi Nabi terakhir. Insya Allah nanti semoga nanti kita di akhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, karena kita termasuk umat Rasulullah. Kemudian apa sih ya istimewanya Rasulullah itu? Ya, Rasulullah itu punya sifat-sifat yang luar biasa. Hampir semua sifat kebaikan itu berada pada sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang jujur, maka Rasulullah adalah orang yang paling jujur sedunia. Kalau ada orang yang baik, maka Rasulullah adalah orang yang paling baik sedunia. Kalau ada orang dermawan, maka Rasulullah adalah orang paling dermawan. Karena keistimewaan Rasulullah itu, subhanallah. Nih, yang pertama adalah sifat jujur yang luar biasa. Bahkan sebelum diangkat Nabi, dari kecil itu Rasulullah itu sudah terkenal dengan kejujurannya, kebaikannya. Bahkan Abu Bakar, Ali itu kemudian menyaksikan bahwasanya Rasulullah itu sedari awal, dari kecil, sedari muda itu memang orang yang baik. Makanya kayak Abu Bakar, Ali itu kemudian gampang untuk menerima Rasulullah, menerima Islam. Rasulullah adalah orang yang jujur. Ya. Bahkan waktu mudanya, gitu kan, Rasulullah sudah digelari apa? Al-Amin. Ya. Orang yang bisa dipercaya. Bahkan ya tadi orang Quraisy, orang kafir itu lebih percaya menitipkan barangnya pada Rasulullah daripada kepada orang lain. Bahkan waktu ada perselisihan untuk meletakkan salah satu batu yang mulia, ya, Hajar Aswad, orang-orang Quraisy itu mereka berselisih untuk aku yang harus menempatin, karena ada pemuka-pemuka Quraisy gitu kan, aku yang lebih berat dan sebagainya, sampai udur-uduran, sampai bunuh-bunuhan. Orang Quraisy dulu itu sedikit-sedikit, ayo perang gitu kan, pedangnya keluar serang gitu. Tapi waktu itu kemudian mereka bermusyawarah, oke, kita adili saja, menghadirkan Muhammad Rasulullah untuk memberikan pengadilan pada kita semua gitu.
Yang kedua adalah Rasulullah itu kasih sayangnya luar biasa. Bulan yang hari yang bahagia, kenapa kamu menangis? Sang anak ini tidak tahu kalau yang datang itu adalah Rasulullah. Maka dia kemudian mengatakan, wahai paman, ayahku meninggal waktu perang bersama Rasulullah. Kemudian ibuku menikah lagi. Harta yang ditinggalkan oleh ayahku diambil oleh ibuku. Kemudian ayah tiriku mengusirku dari rumah. Tidak boleh berada di rumah. Sehingga aku berada di jalan. Wahai paman. Kemudian air mata terenyuh gitu kan. Ya Allah, masih ada anak seorang mujahid yang terlantar. Kemudian Rasulullah duduk di depan anak itu, kemudian memegang kedua tangan anak itu. Kamu, Ali bin Abi Thalib menjadi pamanmu, dan Fatimah menjadi saudarimu. Kemudian sang anak ini kaget. Dia baru tahu kalau yang datang itu adalah Rasulullah SAW. Dia kaget. Hah? Kemudian dia tersadar, mau ya Rasulullah, gitu kan. Kemudian sang anak ini digandeng oleh Rasulullah pulang ke rumah. Di rumah disediakan makanan, baju mandi, bajunya diganti dengan baju yang bagus, kemudian dikasih minyak wangi. Setelah selesai, sudah ceria, gitu kan, dia kemudian keluar lagi bermain dengan teman-temannya. Kemudian teman-temannya menyapa, ini adalah anak yang tadi, gitu kan, yang tadi duduk menangis. Wahai teman, kenapa sekarang kau ceria? Kenapa sekarang kau bahagia? Bajumu bagus. Kemudian sang anak ini kemudian mengatakan, bagaimana aku tidak ceria? Ayahku adalah Rasulullah. Ibuku adalah Aisyah. Pamanku adalah Ali bin Abi Thalib. Saudaraku adalah Hasan dan Husain. Saudariku adalah Fatimah. Bagaimana aku tidak bahagia? Kemudian teman-temannya tadi menjadi iri. Ya, iri. Aduh, kenapa ya ayahku tidak gugur saja yang di medan juang sehingga aku bisa menjadi anak Rasulullah gitu. Itulah kasih sayang Rasulullah yang luar biasa. Bahkan kemudian dengan sesama sahabat, Rasulullah adalah orang yang sangat berkasih sayang. Kalau ada sahabatnya yang kekurangan, maka Rasulullah akan senantiasa memberi. Bahkan dipesankan kepada Aisyah, kalau masih ada barang yang ada di dalam rumah, kalau ada orang yang meminta, kasihkan. Itu kasih sayang Rasulullah yang luar biasa. Bahkan para sahabat itu bagaimana kemudian cintanya pada Rasulullah, karena kasih Rasulullah itu luar biasa. Ya. Bagaimana barangkali lebih besar ya kasih sayang orang tua teman-teman itu, teman-teman semua. Ayah bunda itu sangat sayang pada teman-teman, kan? Bagaimana mungkin sayangnya Rasulullah pada para sahabat dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah Rasulullah adalah seorang
hatinya bersih insya Allah. Ingat, tatkala Rasulullah SAW itu ditinggal mati oleh Khadijah dan juga pamannya, Rasulullah kemudian pengen dakwah ke Taif, ya, ke Taif. Dengan harapan nanti di Taif orang-orang akan menyambut dakwah Rasulullah. Tapi apa yang kemudian didapat setelah sampai di Taif, ya, kemudian Rasulullah malah mendapatkan cacian, hinaan, bahkan lemparan batu. Itu diterima oleh Rasulullah. Dikatakan gila. Jadi orang-orang pemuka Taif itu nyuruh anak-anak dan preman-preman itu untuk melempari Rasulullah dengan batu. Sehingga dari Taif Rasulullah lari keluar dengan berdarah-darah, dengan sampai giginya ada yang tanggal, darah ada di muka, ada di kaki. Bahkan Zaid bin Harithah yang menjadi tameng Rasulullah itu juga sampai kewalahan. Sampailah kemudian Rasulullah di kebun orang Yahudi untuk istirahat. Melihat itu kemudian ada malaikat penjaga gunung yang kemudian tiba dengan Rasulullah. Ya Allah, mungkin malaikat itu melihatnya, ya Allah, itu adalah Rasulullah, orang yang mulia, kenapa kamu beginikan begitu? Sampai-sampai kemudian malaikat itu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah untuk perintahkan kepadaku untuk membinasakan orang-orang Taif. Aku akan himpit mereka dengan gunung, dengan bukit. Itu tawaran gratis dari malaikat untuk Rasulullah SAW. Kenapa? Karena malaikat sudah, ya Allah, ini orang mulia kok begitu kan, gitu kan? Tetapi apa kata Rasulullah? Jangan. Sekarang mereka mungkin zalim. Mereka tidak mau menerima dakwahku. Mungkin nanti anak keturunannya ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dengan perlakuan yang menghinakan, dilempari batu, dicaci sampai berdarah-darah itu, Rasulullah ditawarin gratis untuk membinasakan orang-orang Taif itu. Kalau Rasulullah iya gitu, maka seluruh orang-orang Taif itu akan binasa. Tapi Rasulullah memaafkan mereka, kemudian bahkan berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan anak keturunannya itu menjadi orang-orang yang beriman kepada Engkau. Setelah doa itu, maka ada sebagian dari orang-orang itu kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang berbahagia, masih fokus ya semuanya? Coba tangannya, jempolnya mana? Jempolnya? Oke ya. Kemudian Rasulullah adalah orang yang sangat menghormati. Bahkan bukan hanya pada orang tua, ya, pada sahabatnya yang sepadan, bahkan dengan anak kecil pun Rasulullah sangat menghormati. Tadi dicerita di awal, Rasulullah tatkala berhadapan dengan anak yatim itu, Rasulullah jongkok, pegang tangannya, gitu kan, biar matanya itu sejajar. Kalau Rasulullah kan tinggi, anak-anak kan kecil. Kalau tidak jongkok maka akan melihat ke atas gitu kan. Tapi Rasulullah kemudian baru ngomong bicara. Maka dari itu semuanya kita sebagai umatnya Rasulullah menghormati, dengan orang yang lebih tua menghormati, dengan orang yang sebaya menghargai, kemudian dengan anak-anak kita harus menyayangi. Kalau ada berarti sama
orang tua, guru gitu kan, harus senantiasa menghormati ya. Agar ilmu yang kita dapat itu berkah. Dengan ustadz ustazah kita itu harus hormat ta'zim. Agar apa? Ilmu yang kita dapat itu berkah. Kalau ilmu itu berkah, nanti ilmu itu akan gampang masuknya, insya Allah. Kalau kita sama ustadz ustazah, sama orang tua itu hormat, taat, gitu kan, takzim, itu insya Allah Allah akan memberikan keberkahan itu. Dengan ilmu masuk itu gampang, menghafal dengan mudah. Dengan sesama juga begitu. Dengan sesama rekan itu, misalnya panggilan dengan panggilan yang baik, panggilan yang terbaik gitu ya. Karena kan ada banyak model orang yang kemudian memanggil dengan panggilan yang buruk gitu kan. Des, ini Des. Des itu apa sih gitu kan? Kan bukan menghargai begitu. Atau panggilan-panggilan yang lain, bahkan sekarang itu naudzubillah ya, yang apa di media, di YouTube atau apa itu, artis bahkan itu kadang mengajari sesuatu yang tidak baik gitu kan. Kata anjir misalnya itu kan, sering kan mendengar begitu, itu kan sepadan dengan anjing gitu kan, tapi hanya dibelokkan jadi anjir gitu kan, sehingga agak mungkin tidak seperti anjing, tapi itu prinsipnya adalah sama. Maka jangan sampai kemudian kita lisan kita keluar dengan kata-kata yang kotor seperti itu. Dengan adiknya menyayangi gitu kan. Itulah kemudian akhlak-akhlak yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah ini nih, kita akan sama-sama untuk sharing terkait dengan kebiasaan Rasulullah itu bagaimana sih gitu. Tadi kan sesuai tagline-nya Hari Santri, santri sehat, Indonesia kuat. Kemudian seperti apa yang dicontohkan Rasulullah? Ya, Rasulullah itu mencontohkan bagaimana sih sehat. Rasulullah itu adalah orang yang paling sehat, gitu kan? Rasulullah adalah orang yang paling sehat. Bahkan Rasulullah itu dalam sejarah-sejarah tercatat hanya 2 kali Rasulullah itu mengalami sakit selama hidupnya. Pertama, kalau pelangkai bangun berarti sebelum apa? Fajar. Kan sholat qiyamul lail kan sebelum fajar. Rasulullah bangunnya sebelum fajar. Kemudian melakukan sholat. Nah, sholat qiyamul lail. Kemudian terkadang begini, ada semuanya. Ya. Bangun itu kadang kan ada sebagian orang itu susah gitu kan. Mau bangun itu ngantuk gitu kan, males gitu. Nah ini ada 5 tips yang kemudian agar bangun pagi kita itu jadi bersemangat. Yang pertama adalah kita bangun pagi itu kemudian harus setelah bangun itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung bersyukur dengan apa? Doa gitu kan. Bersyukurnya bagaimana? Jadi mungkin sebelum gosok gigi, sebelum mungkin pegang HP itu yang dilakukan adalah doa dulu, bersyukur dulu. Bersyukur bahwasanya kita dibangunkan dari Allah dari kematian sementara, gitu kan? Kan hakikatnya tidur itu kan mati gitu kan. Mati sementara, kemudian Allah bangunkan. Maka kita harus bersyukur. Kita bisa bernafas, kita harus bersyukur. Ada sebagian saudara kita yang ada di rumah sakit, yang dia sudah setiap hari itu, bahkan ada yang kena COVID gitu kan, dia di rumah sakit, dibantu dengan tabung oksigen, nafasnya susah, tersengal-sengal gitu kan, karena ada sumbatan, bahkan bernafas saja bayar gitu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita hidung 2, bolongnya 2 gitu kan, kemudian lancar nafas
seger. Itu harus kita syukuri. Ya. Makanya yang pertama dilakukan adalah bersyukur dulu. Bersyukur bahwasanya kita bisa bernafas, ya. Orang tua kita masih komplit, ayah kita, ibu kita, gitu kan? Kita patut bersyukur itu. Ada sebagian orang yang kemudian sudah yatim, tinggal mati oleh ayahnya, bahkan ada yang yatim piatu ditinggal mati oleh ibunya. Mereka tidak bisa merasakan hangatnya kasih sayang orang tuanya. Kita yang masih kemudian masih diberikan orang tua yang komplit, ayah, bunda, mari kita bersyukur pada Allah SWT. Bersyukur kita bisa sekolah gitu kan. Meski sekarang masih daring, tidak bisa ke sekolah, tetapi kita masih bisa sekolah. Banyak orang yang kemudian tidak bisa sekolah. Itu kemudian yang perlu kita syukuri yang pertama. Bangun semangat, kemudian bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memberikan energi yang positif setelah bangun. Ya. Oh, tadi kalau kewajiban kita berarti setelah doa, tadi kan wudhu, gosok gigi, wudhu, kemudian sholat ya. Itu rutinitas ya. Yang kedua adalah kemudian bangun, kemudian silahkan untuk ngaca. Ya. Ya. Ngaca, cermin, bercermin gitu kan. Berikan energi positif, senyum yang sumringah begitu. Ya. Setelah bangun, setelah sholat tadi, berdiri, kemudian ngaca, cermin, berikan senyum yang sumringah. Senyum yang lebar begitu. Kemudian mata yang berbinar-binar, gestur yang bersahabat begitu. Itu nanti akan memberikan energi yang positif. Bukan kemudian setelah sholat subuh tidur gitu kan. Tadi disampaikan Ustadz Samsudin, banyak yang kemudian setelah subuh itu tidur. Nah, padahal tidur itu setelah subuh itu larangan Rasul. Bangun setelah sholat, coba ngaca dulu, bercermin dulu. Akan memberikan efek yang luar biasa. Ya. Selanjutnya, jangan menunda. No snooze. Ya. Jangan menunda. Waktu bangun, alarm berbunyi, gitu, kemudian jangan dipencet tweet. Kemudian 5 menit lagi, sebentar lagi, pencet tweet, 10 menit lagi, belum adzan subuh, gitu kan? Sudah adzan subuh, sebentar lagi, belum qomat. Jangan menunda, karena kalau nanti menunda nanti akan bablas gitu. 5 menit lagi, ternyata bukan 5 menit, tetapi 1 jam. Subuh berarti jam 4 sampai jam 5 atau bahkan 2 jam sampai jam 6. Bangun. Kalau bahasa Jawanya itu jegirat gitu ya. Bangun kemudian jangan sampai sebentar lagi gitu ya. Biasanya 5 menit lagi lah itu. 10 menit lagi. Nah, itu menunda-nunda. Itu nanti akan menjadi kebiasaan. Salah satu kebiasaan yang tidak bagus, tidak baik adalah menunda-nunda. Karena itu nanti akan menjadi tugas itu akan numpuk-numpuk. Misalnya tugas yang harusnya diselesaikan 3 hari gitu kan, masih ada 3 hari kok, santai dulu. Masih ada 2 hari kok, santai dulu. Masih ada sehari kok, santai dulu. Kemudian sampai-sampai, besok kan mau dikumpulkan. Malam lembur gitu kan, sampai begadang, sampai tidak tidur karena memang tugasnya banyak gitu kan. Itu tidak baik karena itu nanti akan menjadi kebiasaan. Nah, ini
ada tantangan. Pokoknya buat adik-adik, nanti kalau sudah bangun, no snooze button, atau tidak boleh menunda. Kalau itu dilakukan selama 21 hari, ya tidak kebiasaan. Sudah biasa bangun gitu kan. Yang pertama memang harus dipaksa. Terkadang kebaikan itu harus dipaksa. Tidak apa-apa, halal untuk memaksa kebaikan itu tidak apa-apa. Dipaksa, pokoknya selama 21 hari bisa konsisten, catatannya tidak boleh bolong loh ya. Kalau bolong berarti diulang lagi. Sudah seminggu bisa, kok terus bolong. Oh, enggak bisa, harus diulang. Selama 21 hari, maka itu akan menjadi kebiasaan. Kalau diulang-ulang terus selama 90 hari, itu akan menjadi habit. Akan menjadi habit, attitude sudah otomatis. Jadi, mengatakan Muhammad, maka dia otomatis menjawab Kenapa? Memberikan afirmasi positif. Afirmasi itu bisa juga semacam doa. Afirmasi positif itu adalah hal-hal yang positif, sugesti positif yang kemudian kita tanamkan pada diri kita. Misalnya, hari ini aku bahagia. Aku sekarang bahagia. Aku senang gitu. Ya. Kemudian aku adalah orang yang beruntung. Alhamdulillah, aku orang yang beruntung. Punya mama, papa yang sayang, bisa sekolah, kemudian makan, pakaian, dan sebagainya disiapkan. Kita adalah orang yang beruntung, bahagia, beruntung. Hari ini adalah penuh keberuntungan, berkah, semangat. Saya adalah istimewa, saya hebat, dan saya bisa. Nah, itu afirmasinya itu pagi coba kemudian diucapkan ya, sambil ngaca tadi ya, ngaca lihat mukanya di cermin, ngaca, katakan aku bahagia, aku hebat, aku istimewa, aku adalah orang yang beruntung. Nah, itu luar biasa. Nanti kalau pagi hari itu kemudian dilakukan rutinitas itu, maka nanti seharian kita akan menjalani aktivitas itu dengan semangat, dengan luar biasa. Kuncinya memang kemudian di pagi hari itu bagaimana? Paginya adik-adik itu bagaimana? Kalau paginya itu semangat, afirmasi, dan sebagainya, nanti pagi, siang, sore, malam itu akan mengikuti. Itu paginya Rasulullah. Kemudian makannya Rasulullah. Ya. Rasulullah itu makan, ya, kuncinya makan itu Rasulullah mengajarkan, makanlah tatkala kamu itu lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makan secukupnya, tidak kemudian serakah gitu kan, kayak orang di kondangan itu kan makan bakso, makan mie ayam, makan rendang, makan sop, makan apa sampai penuh gitu kan, ada es krim, cendol dan sebagainya, dimakan semuanya sampai perutnya penuh. Itu bukan yang diajarkan Rasul. Makan secara perlahan dulu, tidak kayak makan yang cepat gitu kan. Ini perasaan baru makan sudah habis gitu kan. Makan pelan-pelan dikunyah. Kunyahnya berapa? 32. Kunyah gitu kan.
sholat. Tangan kanan. Ciri orang yang menggunakan tangan kiri adalah seperti apa? Setan. Ciri-ciri orang sombong itu makanya pakai tangan kiri. Bahkan sunnah menggunakan tangan kanan itu menjadi penting. Menjadi penting. Bahkan orang yang biasa cedal pun kalau makan usahakan pakai tangan kanan. Tidak ada toleransi kecuali kalau tangannya juga awali makan itu dengan basmalah, ya. Doa atau minimal adalah dengan bismillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan kalau kita makan menggunakan tangan kanan kemudian mengucapkan basmalah, bismillah, maka setan itu tidak akan bisa mengganggu. Setan itu yang awalnya gendut dia akan mengejek seperti lalat. Bahkan ada satu kisah gitu kan, Rasulullah lupa gitu kan, membaca bismillah atau doa, kemudian dia doanya di akhir gitu kan, doa yang lupa makan, maka setan itu kemudian memuntahkan semua makanan yang sudah dimakan. Rasulullah kan lupanya Rasulullah itu kan bagian daripada pelajaran sunnah yang kemudian harus dikerjakan oleh umatnya gitu. Teman-teman semuanya, yang paling penting adalah makanan kita itu harus halalan dan thayyiban. Halal dan thayyib. Halal secara syar'i, thayyib secara zatnya. Teman-teman semuanya, bahkan kita itu ya, umat Islam itu dikepung oleh barang-barang yang subhat dan bahkan haram gitu. Itu yang di tengah, kenal Anda itu namanya siapa? Khinzir. Babi, ya. Itu adalah babi. Dan ternyata barang-barang di sekitar kita itu banyak yang kemudian menggunakan organ-organ kandungan-kandungan yang ada di khinzir dan turunannya. Nih, bulunya babi itu bisa dipakai untuk sikat gigi, ya. Nah, yang sikat gigi yang depannya itu lembut itu hati-hati. Hati-hati, boleh jadi itu dari bulunya babi. Ya. Kalau pakai sikat gigi yang biasa aja, ya, yang dari plastik itu ya, bukan yang dalamnya lembut banget itu hati-hati. Ada juga yang dibuat kuas untuk kue, nah, itu bulunya. Tepung protein tinggi, jaket, nah, jaket orang-orang mungkin barangkali orang Cina apa itu yang biasa pakai itu. Kemudian kulitnya, nah, kulitnya itu biasa dipakai jaket, kemudian sepatu, kemudian tas, dompet gitu kan. Hati-hati. Kalau barang-barang dari luar negeri atau mungkin bahkan Indonesia, hati-hati. Nah, kemudian di kulit juga ada kolagen yang biasanya untuk kosmetik, untuk bungkus sosis gitu. Untuk kosmetik hati-hati. Yang mbak-mbak itu yang kemudian ada iklan putih dalam 7 hari. Hati-hati. Agen babi. Kenapa? Karena DNA babi dengan manusia itu hampir mirip. Itu ujiannya. Ya. DNA babi dengan manusia itu hampir mirip, hampir sama. Makanya yang tadi iklan-iklan kosmetik 7 hari putih dan sebagainya itu hati-hati. Kan biasanya kalau pakai kosmetik itu kemudian apa namanya? Kalau yang putih 7 hari itu gitu kan,
Bisa jadi nanti bahannya dari babi. Kenapa? Karena DNA-nya hampir sama, mirip antara manusia dengan tulangnya nih, tulangnya gelatin ya, gelatinnya bisa untuk yogurt, es krim, ataupun juga hati-hati cangkang obat itu yang biasanya lentur itu banyak yang kemudian menggunakan gelatinnya babi. Kenapa? Ya tadi karena gelatin babi itu lebih kenyal, fleksibel gitu kan, lebih murah. Yang rumah sakit banyak yang lain lah. Ini ada lemaknya, ada dagingnya yang jelas-jelas gitu kan, minyaknya gitu. Yang biasanya kemudian orang-orang yang Barat, Cina, Korea dan sebagainya itu kan biasa pakai minyak babi itu. Karena memang ya lebih baunya harum gitu katanya loh ya. Katanya baunya harum. Hati-hati kita, makanya salah satu yang sangat mempengaruhi kita adalah apa yang kita makan. Pernah dengar kisah, yaitu ada seorang musafir yang dia perjalanan gitu kan, badannya lusuh, bajunya lusuh, compang-camping begitu. Dia berdoa pada Allah, ya Allah, tolonglah hamba ya Allah. Ya Allah, tolonglah hamba ya Allah. Dia berdoa, tetapi makanan yang dia makan, makanan haram. Minum yang dia minum, minuman yang haram. Baju yang dipakai dari hal-hal yang haram. Sehingga doanya tidak dikabulkan Allah. Padahal kan doa musyafir kan mustajab ya. Tapi karena makanannya haram, kemudian minumnya haram, bajunya haram, maka doanya ditolak oleh Allah. Kemudian, nih, tadi makanan, bagaimana makanan Rasulullah, sekarang minuman. Ya. Minum yang cukup. Ya, minum yang cukup. Cukupnya berapa sih? Air putih, ya, adik-adik semuanya. Air putih itu kebutuhan tubuh kita. Tubuh kita itu perlu banyak air. Air putih itu setiap 25 kg butuh 1 liter air setiap hari. Jadi kalau adik-adik itu kira-kira 50 kilo, ada nggak 50 kilo? Tidak ada. Ya, hanya 30 kilo lah ya. 30 kilo berarti adik-adik butuh 1,5 liter air putih setiap hari. Berarti 1 botol gede itu ya, kalau 1,5 liter ya. 1 botol gede itu harus habis setiap hari. Jus bukan teh, tapi air putih. Karena kalau kopi, jus, teh itu nanti diserap tubuh sebagai makanan, bukan minuman. Ya. Biar sehat, biar nanti ke belakang lancar, air putih harus cukup. Apa? Setiap 25 kg berat badan, air putihnya 1 liter. Tinggal dikalikan. Kalau 30 berat badannya 30 kilo, berarti 1,5 liter. Kalau berat badan hari. Gampang itu, nanti tinggal dibagi aja, misalnya 1,5 liter, gitu kan? Pagi sebelum subuh minum 1 gelas yang cup itu ya, kan sekitar 240 liter lah ya, mili ya, 240 mili pagi. Berarti kan butuh berapa itu? Butuh 5. Ya setiap mau sholat 1 gelas. Minumnya dengan duduk. Kemudian minum madu. Nah, ini ya. Nanti bilang sama ayah bunda, madu itu adalah minuman
kesukaan Rasulullah SAW selain susu kambing. Ya. Madu itu juga mengobati penyakit. Nah, setiap pagi sebelum makan minum madu dulu. Selain madu juga ada zaitun. Nah, di dalam Al-Quran watitun gitu kan. Zaitun. Zaitun itu adalah pohon yang diberkahi Allah SWT. Bahkan di Palestina itu ada pohon zaitun yang sudah umurnya sudah ribuan tahun, ratusan tahun. Ya. Karena pohon zaitun itu semakin lama semakin bagus di Palestina. Ya, yang banyak kemudian ditebangi oleh orang Israel itu kan. Minum zaitun. Nah, ini semacam kayak minyak ya. Jadi kalau zaitun itu kan itu minyak ya. Itu kan kolesterol yang baik. Karena minyak kan minyak kelapa yang buat goreng gitu kan. Hati-hati ya kalau beli gorengan di pinggir jalan atau ayam goreng gitu kan. Sampai minyaknya kan kotor itu. Nah, itu kolesterolnya kolesterol jahat. Minyak. Tetapi kalau zaitun ini ya kolesterol baik ya, minyak yang baik. Yang keempat, nah, tidurnya Nabi. Nah, ya. Rasulullah itu tidur habis Isya, bangun sebelum fajar. Kalau tidak ada kepentingan ya, Rasulullah itu habis Isya tidur sekitar ya jam 8:30, jam 9 gitu kan. Karena Rasulullah itu kan sholatnya kan lama, bukan seperti kita. Kita kan sholatnya cepat, paling 5 menit gitu kan. Kalau Rasul itu bisa sejam gitu. Makanya kira-kira jam 8:30, jam 9 itu kemudian Rasul tidurnya berarti ke kanan. Miring ke kanan itu sunnah. Rasulullah melarang tidur habis subuh. Nah, ini yang sering kali kemudian kita lakukan atau adik-adik lakukan, tidur habis subuh. Karena apa ya? Karena enak ya, tidur habis subuh itu enak. Tetapi dengan 5 hal yang tadi Pak Solihin sampaikan di awal, ya, apa aja tadi? Bangun pagi semangat, ya, energi positif, kemudian afirmasi, merapikan tempat tidur, terus apalagi tadi doa, syukur gitu, itu nanti insya Allah bangun itu dengan subuh itu tidak tidur lagi. Dan juga Rasulullah melarang tidur habis asar. Kenapa? Karena tidur habis asar itu mempercepat kepikunan. Ya. Jadi kalau tidur habis asar jam 3 kemudian atau jam 4 atau jam 5 kadang ingatnya itu wah sudah pagi gitu kan. Padahal masih sore. Nah, gitu. Itu larangan Rasulullah SAW. Yang terakhir adalah Rasulullah itu juga rajin olahraga. Rasulullah itu orangnya sehat tadi ya. Badannya Rasulullah itu six pack. Nah, ini laki-laki tahu ya, six pack ya. Tegap, kotak-kotak gitu. Nah, perutnya itu kotak-kotak, six pack. Kenapa? Karena Rasulullah itu ditantang gulat dengan orang Yahudi gitu kan. Jawara preman Yahudi. Ya, Muhammad, kalau kau bisa mengalahkan aku, maka aku akan masuk Islam. Kemudian Rasulullah gelut gitu kan dengan preman tadi. Ternyata Rasulullah menang. Nah, Rasulullah badannya kuat, kekar gitu. Maka sempatkan olahraga. Dengan olahraga pagi itu nanti badan akan fresh, racun-racun akan keluar. Dan selanjutnya teman semuanya, tadi kebiasaan-kebiasaan yang kemudian sehat, yang kemudian diajarkan Rasulullah. Yang terakhir adalah bagaimana kemudian wujud cinta kita pada Rasulullah SAW. Teman semuanya, sungguh
Rasulullah itu sangat cinta kepada umatnya. Bahkan menjelang beliau wafat, maka yang dipanggil adalah ummati, ummati, ummati itu. Umatku, umatku, umatku. Itu yang kemudian diucapkan oleh Rasulullah menjelang wafatnya. Nah, memang Rasulullah sangat mencintai, sangat memperhatikan umatnya. Oke, teman semuanya, dengan apa? Maka kita nguri-uri, ya, nguri-uri tinggalannya Rasulullah. Yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk kita. Nah, nih, yang terakhir, kenapa kemudian kita adik-adik gitu kan bersemangat menghafal Al-Quran, ya, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan menjadi penolong kita dan juga bisa menjadi penolong orang-orang yang kita cintai. Subhanallah, ya. Nanti kalau kita menjadi bagian daripada ahlul Quran, nanti kita akan menjadi orang yang bisa memberikan syafaat kepada keluarga kita. Ahlul Quran itu bisa mencintai dengan membaca Al-Quran, bisa mengkaji Al-Quran, yang paling baik adalah bisa menghafalkan. Subhanallah. Kalau adik-adik saya itu punya cita-cita, ya, minimal satu aja dari anak saya itu bisa hafid Quran. Minimal satu. Kenapa? Satu itu nanti bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan pada keluarga yang lain. Tapi diberikan semangat semua untuk bisa menghafal Quran. Tapi minimal satu minta. Minimal satu pada Allah SWT. Nah kan, dari semuanya kita sangat mencintai ibu kita. Kita sangat mencintai adik-adik kita, kakek kita gitu kan. Nah, salah satu yang kemudian bisa menjadikan, mewujudkan cinta kita itu adalah kita menjadi ahlul Quran. Menjadi ahlul Quran. Yang nanti di akhirat kita bisa memakaikan mahkota kemuliaan kepada ayah bunda kita. Jadi orang yang kita cintai, kita berikan mahkota kehormatan Al-Quran. Dan itu sudah dikabarin Allah SWT. Allah SWT akan memberikan kebaikan, akan memberikan keistimewaan. Orang yang ahli Quran itu bisa memberikan kemuliaan kepada orang yang dia cinta. Kalau kita mencintai ayah kita, ibu kita, adik kita, mari kita sama-sama menjadi ahlul Quran, membaca Al-Quran dengan senang gitu kan. Ada sebuah kisah itu, ada seorang sahabat itu yang kemudian dia setiap mau tidur itu membaca salah satu surat Al-Baqarah. Suatu malam dia lupa membaca surat Al-Baqarah. Tengah malam dia kemudian bangun karena dia mimpi buruk diseruduk sama Baqarah, sapi betina gitu. Kemudian dia bangun, kemudian dia sadar, ya Allah, saya tadi belum membaca surat Al-Baqarah sehingga tadi saya mimpi diseruduk sama sapi betina. Itulah kemudian orang-orang yang kemudian ahlul Quran. Tidak semuanya barangkali nanti menjadi penghafal Al-Quran, tidak semuanya. Bahkan sahabat juga ada yang tidak hafal Quran. Tapi mereka menjadi ahlul Quran, membaca setiap hari. Ya. Jangan sampai ketinggalan. Minimal satu hari satu juz. Ya. Minimal satu hari satu juz. Itu mari sama-sama kita jaga, kita rutinkan. Bagaimanapun kita. Kalau satu juz itu kan kira-kira setengah jam lah gitu. Baik, ada yang berbahagia. Tadi beberapa hal yang kemudian sama-sama kita sharing, belajar terkait dengan kebiasaan Rasulullah yang menjadikan kita itu sehat dan juga sifat
Rasulullah yang kemudian bisa kita menjadi ahlul Quran, yang itu wujud cinta kita pada Rasul. Quran itu adalah mukjizat Allah yang diberikan kepada Muhammad Rasulullah. Maka kalau kita cinta Rasul, salah satunya adalah bagaimana kita menjadi Al-Quran. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu kita lakukan selama 21 hari, maka itu akan menjadi kebiasaan positif kita. Kalau kita lakukan selama 30 hari, maka itu akan menjadi habit kita. Sudah akan secara otomatis. Sama-sama bisa menjadi ahlul Quran, dan juga kita berdoa pada Allah SWT, semoga kita nanti di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang ahlul Quran, bisa memberikan mahkota kemuliaan kepada orang tua kita, orang-orang yang kita cintai. Baik, demikian itu saja yang Pak Soli sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Ada salah dan khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustadz Samsudin barangkali bisa dilanjutkan. Sebelum saya pamit ya, ini ada Mbak Zuhair ya, Mbak Zuhair, bisa dibuka mic-nya, boleh? Mbak Zuhair sama Mas siapa ini ya? Tidak bisa dibuka mic-nya. Biasanya admin ya, tadi Pak Solihin juga mau buka mic juga tidak bisa karena admin yang bisa buka. Oh ya. Mas Zuhair dan Mbak Naswa. Ya. Mbak Naswa ya. Ya, ini ya, sudah dicat. Baik, Ustadz Samsudin, mohon maaf ya, saya ini mau pamit karena kebetulan pagi ini ada peresmian Islamic Center di Mutiara Hati. Mohon doanya juga kita bangun SMPIT Mutiara Hati, dan pagi ini peresmian dan saya akan hadir ke sana. Terima kasih atas waktunya dan saya mohon maaf pamit. Terima kasih Ustaz, jazakallah. Terima kasih Ustaz Solihin yang telah memberikan kita banyak ilmu pada pagi hari ini terkait dengan sehat ala Rasulullah. Tadi disampaikan mulai dari gambaran Rasulullah, mulai dari kecil ketika masih dalam kandungan, ketika waktu sudah baru berumur 4 bulan di kandungan, ayahandanya sudah meninggal dunia. Dan berikutnya ketika berumur 6 tahun, bundanya yang meninggal dunia. Dan di sini banyak sekali dijelaskan mengenai hidup sehat ala Rasulullah. Ini biasanya itu kok berseberangan dengan model hidupnya santri. Harusnya kan kalau santri untuk melakukan sunnahnya insya Allah itu banyak yang dilaksanakan. Tapi kalau sehat ala Rasulullah itu sulit sekali rasanya. Contohnya ini yang pertama ini. Seperti kalau makan itu. Makannya itu secukupnya. Nah kalau anak santri biasanya makan kalau tidak ada ya lapar, kalau ada ya pasti kekenyangan, popong ada. Itu tidak sesuai ini. Terus yang kedua, makan ala Nabi itu makannya berlahan. Kalau anak santri makannya bareng-bareng, berlahan santai, yo kalah beliane gak uman, ya mesti balapan. Nah, untuk yang ketiga mungkin baru yo makan bersama. Insya Allah ini kalau santri bisa melaksanakan makan bersama, mabar, ya. Mabar, makan beserta makan bersama. Nah, paling enak itu makan gratis lah, guys. Nikmati ada duanya kali itu. Terus yang terakhir makan ala Nabi itu makan menggunakan tangan kanan. Nah, insya Allah kita bisa
melaksanakannya dengan tangan kanan, tangan kiri pegang kerupuk, kanan pegang nasi, terus ambil yang lain-lain, you know. Jadi 2 tangan bisa-bisa. Dan yang kedua tadi ada minum yang sehat ala Nabi, yaitu minum yang cukup. Ya, tidak bagus juga kalau setiap hari itu minumannya banyak yang es atau yang rasa-rasa gitu. Yang paling bagus ya air putih itu. Itu boleh dibiasakan kalau bangun pagi, belum aktivitas baru bangun itu minum air putih 1 gelas. Insya Allah itu bisa menyehatkan. Minum dengan duduk. Tapi anak-anak SMP saya lihat sering ya, minum nggak terima jalan, lari pun sambil bawa minum, glek-glek gitu. Sering terlihat minum tidak dengan duduk gitu. Minum madu ya kalau ada madunya, minum zaitun kalau ada zaitunnya. Tidurnya Nabi, ini mungkin tidak ada sekarang anak-anak itu tidurnya habis isya ya. Habis isya kan lagi buka ini, IG, game, lagi dibuka. Paling tidur nanti jam 12 baru tidur. Nah, sesuai juga. Ya nanti diusahakan lah. Habis sisa murojaah tidur, wah mantep tenan nih. Bangun sebelum fajar, nah, amblas sampai subuh. Rasul melarang tidur setelah subuh. Anak pondok setelah subuh, saya yakin 100% tidur itu. Kalau wiritan itu. Tidak tahu itu saking ngantuknya lah. Atau memang terlalu banyak kegiatan mungkin ya malamnya ya, buat alasan. Dan yang terakhir itu Nabi itu juga melarang tidur setelah asar. Itu kalau sampai tidur setelah asar atau sampai maghrib ya terutama. Asar sampai maghrib kalau sampai tidur, nanti dipastikan nanti bangun maghrib sampai pagi itu sampai bingung. Sumpama kayak apalno gak mungkin mlebu itu. Itu dicoba aja. Enggak usah dicoba sih. Nah, coba temenan kok linglung sampean. Olahraga, insya Allah kita olahraga ya. Olahraga, main game itu kan. Gamenya di olahraga. Ya. Pun ini insya Allah sudah cukup ya. Tidak ada yang tanya karena pemerhatiannya juga sudah ada kegiatan yang lain. Mungkin gimana? Oh iya, ini terakhir ditutup dengan doa ya. Sudah kita doa bersama. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita munajatkan semuanya bisa diijabai oleh Allah SWT. Dan khususnya untuk COVID-19 semoga cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Kepada semuanya mari kita doa bersama. Ala hadiniya wa ala quniyatin sunihah ala ridwanan syafa'atin sunihah al-fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'fina wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wahdina wa waffiqna lan hakana tariqal mustaqim. Bi barakatil Qur'anil 'azim. وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرفة القرآن وأنبسنا بخينة القرآن وادخلنا جنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Tetap semangat ya belajarnya meskipun ya dalam kondisi daring. Nanti kalau ada tugas ya segera diselesaikan. Tadi kan katanya jangan ditunda-tunda. Yang ada hafalan, tugas untuk setor ya segera. Kalau ditelepon ustazahnya segera diangkat. Jangan malah di-reject. Ya, dari saya, untuk saya pribadi, mohon maaf atas segala khilaf. Saya akhiri dengan suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.